Shalom saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan. Pada saat siang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan suatu renungan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal menyertai hidup kita mulai saat hari ini, bahkan sampai pertandingan hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-12. Yakobus pasal 1 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, saya mau mengatakan bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah pertandingan, dan dunia adalah gelanggang atau tempat pertandingan itu berlangsung. Mahkota kehidupan adalah hadiah bagi mereka yang menang dalam pertandingan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu pasal kedua mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu saudara terkasih, pencobaan, penderitaan, kesusahan adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan keteguhan iman kita. Pencobaan, penderitaan, kesusahan yang kita hadapi adalah suatu derita, dan Tuhan mengatakan jangan takut. Seorang olahragawan, seorang peserta tidak akan dipandang berhasil jika dia hanya kuat dan hebat saja. Namun peserta itu akan berhasil jika dia mampu bertahan sampai akhir pertandingan. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan berhasil jika kita mampu bertahan di dalam pertandingan dan rintangan hidup kita. Haleluya. Lantas, apa yang membuat kita harus berjuang? Yang membuat kita harus berjuang pertama adalah Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Dua kitab yang saya sampaikan berujung kepada Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Tuhan selalu menjanjikan mahkota kehidupan bagi siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Dan kedua, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kita buka di dalam 2 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, maka bertobatlah dan terus berjuang di dalam iman pada Tuhan. Iya, firman Tuhan di dalam 2 Yohanes 3 ayat 8, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sebab Tuhan tidak menginginkan engkau atau saya menjadi orang yang binasa. Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita memperoleh mahkota kehidupan. Makanya
firman Tuhan berkata, "Berbalik dan bertobatlah, dan terus berjuang di dalam iman pada Tuhan. Maka kita akan menang. Kita akan menang dalam pertandingan iman kita." Haleluya. Bagaimana cara kita bisa bertanding dan bertahan dalam iman kita? Saya mencatat 4 poin penting. Yang pertama, percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang yang gagal dalam hal kepercayaan pada Tuhan, pada janji Tuhan, pada penyertaan Tuhan. Alkitab mencatat 4.000 orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya ada 2 orang saja yang sampai menuju tanah perjanjian. Selebihnya semuanya gagal. Semuanya mati di dalam perjalanan mereka sebab mereka gagal dalam kepercayaan mereka pada Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian pula kita. Dunia saat ini ditinggali sekitar 7 miliar manusia. Namun Alkitab mencatat hanya akan ada sekitar 144.000 keturunan yang akan dimateraikan. Maksudnya adalah hanya akan ada sekitar 144.000 keturunan yang akan diselamatkan. Meski jumlah ini yang dimateraikan ini bukanlah patokan angka yang pasti, namun di sini kita bisa lihat bagaimana sedikitnya orang-orang yang akan diselamatkan oleh karena ketekunan dalam kepercayaan mereka pada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara kita bisa bertahan dalam iman. Yang kedua adalah taat. Perjuangan berikutnya adalah ketaatan. 1 Petrus 1 ayat 14 bagian A mengatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu." Kegagalan berikutnya adalah ketidaktaatan manusia. Manusia seringkali menuruti hawa nafsu dan tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, maut adalah bagiannya. Abraham, Sarah, Nuh, Daud adalah beberapa contoh tokoh Alkitab yang taat pada firman Tuhan dalam hidup mereka. Maka mereka pun menerima berkat yang dicurahkan Allah atas mereka. Sedangkan Saul, Bileam adalah contoh Alkitab yang tidak taat dan kebinasaanlah bagi mereka. Saya mau mengatakan bahwa akan percuma di dalam perjuangan kita dalam bertanding untuk mencapai garis akhir kita jikalau kita tidak taat dalam perjuangan kita. Binasanya kekal akan menjadi bagian orang yang tak taat. Sebuah ilustrasi mengatakan sebuah pertandingan atau audisi yang diselenggarakan oleh suatu panitia. Di dalamnya terisi suatu peraturan yang harus ditaati oleh setiap peserta atau kontestan. Namun, jika peserta pertandingan tidak mentaati setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh panitia, maka peserta tersebut harus didiskualifikasi. Hidup kita di dalam perjuangan iman kita memiliki beberapa peraturan-peraturan yang harus kita taati. Dan jika kita tidak taat atas setiap peraturan-peraturan Allah akan mendiskualifikasi kita di dalam pertandingan kita. Jangankan kita ingin menuju ke garis akhir di dalam hidup kita, kita sudah
dijatuhkan suatu hukuman dan bahkan kita sudah ditetapkan untuk menuju kebinasaan. Poin yang ketiga adalah takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksud takut dan gentar di sini adalah rasa hormat akan Allah dan firman-Nya. Sebab kita telah diselamatkan oleh darah Yesus, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat pada Allah. Poin yang berikutnya adalah setia. Pertama saya mengatakan tadi adalah percaya, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah takut dan gentar atau hormat pada Allah, yang keempat adalah setia. Lakukanlah semuanya itu, saudara terkasih, dengan setia sampai mati. Seperti kitab Wahyu pasal kedua 10 tadi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan menempatkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kita boleh menggarisbawahi kalimat ini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa yang setia sampai mati, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, Tuhan Yesus berjanji akan mengaruniakan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita nantinya. Sehingga kita menang, sehingga kita menjadi orang pemenang di dalam pertandingan iman kita dan memperoleh mahkota kehidupan sebagai hadiah anugerah Allah bagi kita. Dalam mencapai kemenangan memang membutuhkan suatu perjuangan, Bapak Ibu. Dan perjuangan itu memanglah tidak mudah. Namun saya yakin dan percaya, jika kita bersandar dan berharap pada Allah saja, maka kita akan mampu bertahan. Mazmur mengatakan, Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Jadi percayakanlah hidupmu pada Allah saja, maka Dia akan bertindak. Sehingga di dalam badai pencobaan, penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, kesusahan yang menerpa hidup kita, kita masih tetap bisa percaya, taat, hormat, dan setia pada Allah dan firman-Nya. Sampai akhirnya kita mencapai garis akhir kita dan menggapai kemenangan kita dan menerima mahkota kehidupan di kerajaan surga. Haleluya. Demikian renungan yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini. Kiranya bisa memberkati saya, bisa memberkati kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.